Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Fasya Putri Naomi, mahasiswa program studi ilmu gizi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelum kita mulai pada wawancaranya, sebelumnya saya ingin meminta Bapak bertanda tangan sebagai persetujuan pengambilan dokumentasi dan ketersediaan Bapak untuk diwawancara mengenai gizi. Boleh tanda tangan Bapak? Baik, sebelumnya saya izin konfirmasi mengenai data diri Bapak. Apa betul ini dengan Bapak Tommy Tamtama? Betul. Umur Bapak berapa? 50 tahun. 50 tahun. Untuk jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya di Perum Geria Ciwangi. Nomor teleponnya boleh disebutkan Bapak? 0817 483 1212. Oke, baik. Apakah akhir-akhir ini Bapak ada penurunan berat badan? Ada sedikit. Berapa kilogram kalau boleh tahu Bapak dalam seminggu? Dalam seminggu mungkin sekitar 2-3 kilogram. 2-3 kilogram ya. Baik. Selanjutnya, apakah Bapak ada seperti kendala nafsu makan? Tidak. Seperti kesulitan menelan? Enggak. Tidak ada ya. Baik. Saya lanjut bagian antropometri, yaitu berat badan Bapak kalau boleh tahu berapa Pak terakhir ditimbang? 91. 91. Untuk tinggi badannya? 175. 175 ya Bapak ya. Untuk biokimianya ada hemoglobin. Kalau Hemoglobin saya terakhir dicek itu 16. 16 ya Bapak ya. Baik. Lalu untuk tekanan darahnya terakhir berapa Bapak? 148 148 ya. Per berapa Pak? per 95. Per 95. Baik. Selanjutnya untuk pemeriksaan tanda-tanda fisik, apakah Bapak merasa mual, nyeri atau bengkak? Kalau tidak ada keluhan seperti itu. Baik. Akhir-akhir ini apakah suhu tubuh normal atau sempat tinggi? Tidak juga. Tidak juga. Berarti normal ya Bapak semuanya ya? Iya. Baik. Selanjutnya adalah penyampaian riwayat makan atau recall 1 kali 24 jam, di mana Bapak di kemarin hari bangun tidur apa yang dikonsumsi hingga pagi ini. Dari hari pagi kemarin saya tidak mengkonsumsi makanan berat untuk pagi-pagi karena saya melakukan perjalanan keluar kota. Paling saya hanya minum kopi. Kemudian pada siang harinya Kopinya full 1 gelas Bapak? tidak, setengah gelas kopi hitam Kopi hitam setengah gelas. tanpa gula. Lalu Nah, kemudian siangnya saya makan siang di tempat yang saya tuju di luar kota tersebut dengan makan siang menu sop kambing. sop kambing ya. Sop kambingnya 1 porsi Bapak? Iya, untuk porsi. Porsinya dalam mangkuk besar, sedang Mangkuk atau kecil. Isinya 3 potong daging kambing kecil aja. Lalu apakah menggunakan nasi atau Menggunakan nasi. nasinya 1 porsi? Iya. Pada umumnya 1 porsi. Ada lagi Bapak? Sudah. Hanya itu. Kemudian Pak, untuk malam harinya dalam perjalanan pulang saya kembali ke tempat kerja, saya makan malam itu makan dengan ayam goreng. Ayam goreng. Berapa Terus potong nasi, Bapak kalau 1 boleh potong. tahu? Bagian paha? Bagian saja? paha. Paha. Apakah dengan nasi? Dengan nasi, Nasi 1 porsi betul? ya, dengan teh panas, minumnya teh panas, tawar. Panas. Lalu apakah ada lagi Bapak? Sudah tidak makan lagi. Berarti saya izin mengulanginya Bapak. Di pagi hari kemarin Bapak hanya mengkonsumsi kopi setengah gelas, kopi hitam tanpa gula, lalu langsung skip kepada siang hari, yaitu sop kambing 1 mangkuk kecil dengan jumlah 3 potong, lalu nasinya 1 porsi. Lalu lanjut pada makan malam hari, yaitu ayam goreng bagian pahanya 1 potong,
nasinya 1 porsi dan teh panasnya 1. Iya. Apakah dalam perjalanan Bapak tidak ngemil gitu Pak atau minum minuman manis? Tidak mengemen, tidak. Tidak ya Pak, berarti sudah cukup ya Pak? Iya. Oke. Untuk obat-obatan, apakah Bapak konsumsi obat-obatan tertentu? Iya, saya memang karena punya riwayat hipertensi, jadi mengkonsumsi obat tiap hari. Untuk obat hipertensinya ada Boleh disebutkan Bapak? amlodipin. Amlodipin, lalu? Iya. Kemudian sama dengan obat jantung bisoprolol. Bisa. Ada lagi? Sudah. Sudah. Untuk mengkonsumsinya biasa Bapak konsumsinya berapa kali sehari? Untuk pagi 1 kali itu amlodipin dengan bisoprolol. Kemudian untuk malam hari ada lagi obatnya kandesartan. Oke. Baik. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan intervensi gizi ataupun edukasi gizi ya. Nah, diet untuk penderita hipertensi itu berfokus pada pendekatan diet DASH disebutnya Bapak, yaitu dietary approaches to stop hypertension yang aman dan tidak mengganggu efektivitas obat. Prinsip utamanya adalah mengurangi natrium ataupun garam, membatasi lemak jenuh dan gula, serta meningkatkan konsumsi buah, sayur, dan biji-bijian. Adapun prinsipnya yaitu yang pertama membatasi natrium ataupun garam, yaitu konsumsi garam dapur tidak lebih dari sendok teh per hari atau setara dengan 1.500 hingga 2.300 mg natrium. Hindari makanan olahan, kalengan, cepat saji ataupun kecap ataupun saus Pak. Lalu yang kedua, tingkatkan kalium, magnesium, dan serat. Perbanyak makan sayuran hijau, buah-buahan seperti pisang alpukat dan kacang-kacangan. Natrium ini membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Lalu adapun sumber lemak sehat yaitu gunakan minyak nabati seperti minyak zaitun ataupun batasi lemak jenuh Bapak, lemak hewani seperti santan yang kental serta gorengan mungkin dikurangi Bapak ya. Lalu susu rendah lemak juga itu baik juga karena biasanya yang bagus itu low fat Pak. Lalu yang terakhir itu hindari alkohol ataupun kopi ya Bapak. Pasti Bapak mungkin pekerja keras di luar, keluar kota pasti minum kopi mulu, dan itu harus dikurangi karena dapat memicu kenaikan tekanan darah dan kafein berlebihan itu tidak disarankan. Lalu gunakan bumbu-bumbu dapur yang alami untuk meningkatkan cita rasa, tidak hanya dengan garam tapi bisa jadi dengan rempah-rempah lainnya seperti bawang putih, bawang merah, jeruk nipis. Itu pun bisa mengganti garam. Lalu diet DASH juga efektif untuk menurunkan tekanan darah sistolik 5-11 mmHg dan diastolik 3-7 sehingga mendukung kerja obat penurunan darah tinggi tanpa menimbulkan interaksi negatif. Gitu Bapak, apakah sudah dipahami? Sudah. Bolehkah Bapak menyebutkan apa yang sudah Bapak pahami? Jadi sebelumnya untuk menghindari makanan yang bernatrium tinggi seperti kecap, santan, dan kemudian makanan minyak juga harus dikurangi. Menggunakan minyak yang seperti minyak zaitun yang aman untuk dikonsumsi, untuk dipakai untuk mengolah makanan, tidak dengan minyak lemak jenuh. Kemudian juga perbanyak makan sayuran dan buah-buahan, terutama yang tinggi kalium yang seperti pisang dan alpukat gitu. Oke, betul Pak, betul sekali Bapak. Untuk monitoring evaluasinya, parameternya mungkin kedepannya itu pemantauan berat badan dan pemantauan asupan yang dikonsumsi ya Bapak ya. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.